Ayat lidzikri niki kalau dimaknani secara hakikat ini gini Pak, kesempurnaan zikir itu di dalam hati jenengan sudah tidak ada satu keyakinan bahwasanya ada selain Allah pun boten enten. Atau dalam arti lidzikri di sini kesadaran puncak manah sampeyan ini akan hanya Allah, hanya hidup itu yang segala-galanya. Contoh niki contoh. Ini Allah menghadapkan kondisi gerimis ya. Otomatis sampean yang pakai sepeda bawa mantel, paling tidak jaket yang tidak tembus air. Lah, ketika air itu menyentuh terhadap jenengan, kraos dingin apa mboten Mbak? Kraos dingin nggih. Atau angin menyentuh terhadap jenengan kali kula niki kraos dingin. Maksud lidzikri niki adalah hati jenengan dilarang, dinginnya itu, ademnya itu, hati sampai dilarang punya keyakinan disebabkan karena angin atau air, nggak boleh. Lidzikri di sini hati sampai dipaksa lan diperintah Allah untuk hanya beriman karena hidup di situ. Kalau kita bicara karena angin atau karena air, itu alasan di syariat. Ada sebab akibat di syariat itu. Berarti nganggo akal. Cara syariat. Sebab akal akan berkata tidak mungkin bajuku basah tidak karena ada air, badanku dingin tidak sebabkan karena tidak ada angin. Nggak mungkin, akal bicara gitu Pak. Tetapi ini urusannya lidzikri adalah kesempurnaan dari satu zikir, kesempurnaan dari satu iman, mengatakan bahwasanya hanya karena hidup itulah semua apapun akan terjadi. Berarti kita tidak melihat makhluknya yang berupa angin ataupun makhluknya yang berupa air. Nggak boleh, nggak boleh. Ini ajaran Rasulullah yang khusus di jalur tauhid. Ini kudu harus kita bertemu Allah. Otomatis kita tidak membahas namanya angin dan air. Itu sebuah contoh. Hakim, berteruslah kau berlatih. Berteruslah kau berlatih. Berarti ini tidak ada batas Pak, gak ada batas. Nggak ada batas, waktu tidak ada, harus waktu gini, enggak, semua waktu. Kita latihan untuk bertemu Allah di sini. Dalam surah At-Toha itu disebutkan itu tidak mengenal waktu dan tempat dimanapun. Selagi jasad beraktivitas apapun, ruh ini dituntut Allah untuk bertemu Allah di situ. Ini tauhidnya di situ.
Lah inilah yang dimaksud illa liya'budullah. Ruh itu tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh jasad. Jasad dengan akal, sholat tujuannya adalah ingin mencari pahala, ingin supaya dimasukkan surga, ingin supaya dijauhkan dari azab Allah. Jasad makan ingin supaya kenyang, begitu seterusnya. Lah ruh dituntut hanya bertemu pada Allah di situ. Nah, latihan terus, latihan terus. Makanya sering saya katakan, udahlah, hatimu sibukkan terus-menerus tentang zikir pada Allah. Itu adalah pengertian aqimis sholah. Ini yang harus kita lakukan setelah kita sudah mengerti caranya bagaimana bertemu Allah. Yang pertama. Untuk yang kedua, wala tad'u ma'allah ilahan akhara. Janganlah kau memasukkan Tuhan selain Allah di dalam hatimu. Loh, ngaten. Janganlah menjadikan selain Allah itu ada di dalam hatimu. Ayat ini bisa sama halnya dengan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Sama. Janganlah kau menyekutukan Allah di saat-saat jasad ini melakukan aktivitas. Jangan. Bapak Ibu, kita melakukan aqimis sholah lidzikri ini dalam rangka membersihkan apa selain Allah yang sudah menancap di dalam hati. Hanya dengan cara itulah nanti perkara yang sudah masuk dalam hati ini akan segera Allah singkirkan. Ini laksana kita itu bersuci, mensucikan kotoran yang melekat dalam baju. Laksana seperti itu, Pak. Ya. Kalau sudah begini, maka kita harus menjaga wala tad'u. Jangan sekali-kali kita menjadikan ma'allah sertane Allah dalam hati panjenengan iku ilahan akhara. Ada Tuhan lain yang masuk. Ada Tuhan lain yang masuk. Yang kami maksud ada Tuhan yang lain yang kita masukkan berupa at-tauhid, berhala-berhala. Lah berhala inilah yang kami sebut sebagai hubus syahwah. Udah, ini harus kita cut. Kita cut. Tapi prosesnya kita, perkara yang kita cut, perkara yang di luar yang tidak bisa masuk ini, sebelum maksimal kadang kita itu bersih, kotor, bersih, kotor, bersih, kotor lagi tiap hari itu. Udah nggak apa-apa, ini memangnya proses panjenengan kali kula. Tingkat kemakrifatannya kita belum sampai ke bakok. Yang penting ikuti terus apa petunjuk Allah lewat Al-Quran di situ. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara, di sini menjaga perkara-perkara di luar tidak bisa masuk itu lebih berat daripada kita melakukan yang pertama tadi. Menjaga kotoran tidak bisa masuk itu lebih berat daripada mensucikan atau mengeluarkan kotoran yang sudah masuk. Lebih berat menjaga, Pak. Lebih berat kita memperingati hari kemerdekaan daripada kita
merebut satu kemerdekaan. Karena nopo nyuwun sewu, nafsu niku selalu berbentuk apapun, berbentuk apapun. Jangan dianggap nafsu itu hanya masuk di dalam dunia maksiat saja, ndak. Af'al maksiat saja, ndak. Nafsu itu juga masuk di dalam af'al to'at. Apa af'al to'at kita? Sholat, af'al kita zakat, puasa, haji, sedekah dan amaliyah yang secara syariat dipandang orang lain itu bagus, itu nafsu juga masuk di situ. Yang intinya nafsu adalah kita dipaksa untuk mengakui kalau ini datangnya dari kita, yang melakukan kita, atau yang melakukan itu makhluk, itu nafsu Pak. Bisu selalu seperti itu. Lah, kita akan bisa terhindar dari bisikan nafsu yang seperti itu hanya dengan satu cara. Yang pertama itu aqimis sholah lidzikri, lationo terus awakmu bertemu Allah, lidzikri supaya kesempurnaan dalam ingat pada Allah itu tercapai. Jadi jenengan pun ngertos ya apa carane bertemu Allah. Yang jelas intinya adalah hati panjenengan ojo sampak beriman selain Allah dari segala hal bentuk apapun. Memang berat Pak, kita terasa ketika setelah kena kena api terasa panas, kita mengatakan selain api iku susah Pak. Tapi nek sering sampai latih di situ, pasti sampai mengatakan di dalam panas itu ada Allah. Jadi di dalam api itu ada Allah. Allah yang kumaksud bukan hidup sifat, itu bukan. Allah yang kumaksud yang di sini adalah sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan apapun. Itu hanya dengan iman hati jenengan akan yakin. Laksana gini, kalau kita ingin tahu wujudnya setrum itu ya apa sih, lihatlah cahaya itu. Lihatlah cahaya. Tapi bukan berarti adanya cahaya, bentuk cahaya itu adalah wujudnya setrum, bukan. Kan sudah dikatakan dalam kitab hikam, aku kata Allah akan menzahirkan diriku terhadap hambaku lewat nurullah yang disebut sebagai kaun cahayane Allah yang dunia saisine iki. Aku akan melahirkan, menzahirkan diriku berbentuk nurullah. Apa? Cahaya Allah yang dimaksud adalah dunia seisinya. Tapi bukan berarti wujud dunia seisinya adalah wujud asline aku, bukan. Saya ulang, aku kata Allah. Allah bukan nama loh ini. Jadi yang berkata itu aku yang mempunyai wujud Allah. Akan menzahirkan diriku terhadap hambaku lewat nurullah. Aku akan melahirkan diriku terhadap hambaku supaya dikenal itu lewat nurullah. Apa nurullah? Nur cahaya, nurullah cahaya Allah. Berupa apa? Ya isi dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, ma fis samawati wa ma fil ardi. Tapi wujudnya nurullah, wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Loh gitu. Sama. Setrum
wujudnya setrum menampakkan dirinya berupa cahaya ini. Sebab tanpa setrum cahaya tidak akan pernah keluar. Berarti cahaya ini perwujudan daripada setrum. Tapi wujudnya cahaya yaitu rupa padang iki bukan berarti wujudnya setrum. Bila mana Anda pengen tahu wujudnya setrum, kabel itu demoken. Kabel mudhon iki lho Pak. Sampai demok baru oh iya iki ananing setrum iku iki. Sing jelas jenengan pasti lalai dari urusan dunia. Sampai coba setrum titik lah. Nggak sampai lali bojo, lali anak, lali sembarang kalir. Tapi ojo diterusno Pak. Nek sampai terusno ya sampai mati, sampai nyoba setrum setrum. Wis begitu juga dengan Allah. Syekh Ibnu Athaillah dawuh tondo-tondo arifin wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Orang tanda-tanda orang makrifat itu Pak, dia imannya sudah tidak terhadap makhluk. Artinya wujudin dunia iku wis gak diyakini wujudin Allah mboten. Karena wujudin dunia ini mafis samawati wa fil ardi halikun. Itu hancur. Hancur, ini semuanya akan hancur. Jadi mereka itu tidak meyakini bahwasanya dunia saisini iku wujudnya Allah, enggak. Padahal walaupun tadi dikatakan aku mendohirkan diriku terhadap hambaku itu lewat nurullah. Lah wujudnya nurullah itu adalah mafis samawati wa mafil ardi. Bahasa sederhana, arifin itu orang yang tidak pernah hatinya itu punya iman segala apapun yang tumindak iku makhluk. Boten. Contoh, sampai jempok kopi kaos panas, sebabnya bar digodhog, ya gak mungkin lah langsung sampai numbi lah ngono ah, panas. Sampai teni demi ademi dhisik. Nah, arifin itu muncul rasa panas itu tidak menuduh sangka dene tuyoni wau mboten. Kopi iku mboten. Jenengan dulinan korean ngeten iki Pak ya. Korean muncul api, sifatnya api lah panas apa ya? Loh, panase niki atine arifin mboten yakin atau mboten nerka muncule sangka geni niki mboten. Niki arif. Manai arif itu yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Arif iku berkeyakinan muncule rasa panas iku sangka dene urip. Lho ngoten lho. Mana urip itu? Wal awwal wal akhir wadh-dhahiru wal batin. Ya ning jaba ing jerone geni. Ning jerone jaba jerone geni ya jabane geni. Hidup yang disebut orang Islam itu Allah ikut di situ. Berarti tidak ada ruangan sekecil apapun kecuali hanya dengan Allah, hanya dengan hidup. Bapak Ibu, iki arif. Jadi tatkala beliau bertumindak apapun arif niki, manahe wis gak ngakoni awake isih laku. Justru di dalam hati arif
menetapkan selalu melihat hidupnya yang beraf'al, Allahnya yang beraf'al. Lah inilah yang dimaksud Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berkata, wa ma arsalna, orang ngutus sapa ingsun Allah min qablika, sebelum dirimu Muhammad, mir rasulin, satu utusan, illa nuha, kejobo saya berikan wahyu. Ngaten, Muhammad, aku ora pernah ngutus utusan sadurunge awakmu kecuali tak wenehi wahyu. Wahyu ki sing ya apa wahyu? Duduk sawah payu lho mboten. Wahyu iku gak kena sampai tulis. Apa? Sesuatu yang menghantarkan hatimu bisa paham tentang hidup. Iku wahyu. Ini bahasa syariat. Wahyu itu kitab niku Pak. Alif lam ra, kitabun anzalna, yaitu sebuah kitab yang saya turunkan. Iku bahasa syariat. Ning bahasa hakikat, wahyu adalah sesuatu yang hati jenengan paham untuk berangkat menuju dumateng Gusti Allah. Iku wahyu. Di situ dikatakan ilaihi annahu la ilaha illa ana. Isinya wahyu, setiap rasul itu pasti akan membawa wahyu niki. Apa? Tidak ada Tuhan kejobo aku. Ngoten niki. Artinya ngeten nek. Muhammad sampai Nabi Adam biyen Pak ya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wahyu ini mek sitok. Apa? Ngejak umat iku supaya lakune iku dumugi ana. Perilakunya itu harus sampai makrifat Allah. Ngoten lho, jelasin ngoten. Ning umumnya kan orang-orang kan mentok lak syariat, toriko lak ngoten dah. Pun mau wentok wis torikot iku mau wentok wis. Kebanyakan ngoten. Padahal ini sudah sampai di tingkatan yang tertinggi la ilaha illa ana. Lah sebelum la ilaha illa ana ada la ilaha illa anta. Sebelum anta la ilaha illa huwa. Sebelum huwa la ilaha illallah. Lah ada 3, ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. La ilaha illallah berarti wis jauh Pak, Allah jeneng. Terus munggah titik engkas tauhide huwa dia. Dia, bahasa dia iki sik remeng-remeng Pak. Dia remeng-remeng. Ada nek ngomong dia mbuh ning Mojokerto kono kota, mbuh ning Malang, dia pokoknya tidak ada di sini. Terus munggah setitik la ilaha illa anta, panjenengan. Berarti nek panjenengan dalam ruangan, dalam satu tempat, kamu. Berarti bahasa kamu wis dekat Pak. Cuman masih ada batas. Kamu, panjenengan. Lo di depan nih. Berarti Allah di depan nih. Tapi si enek batas. Si enek batas. Nah ini namanya muraqabah. Jenengan merasa selalu diawasi Allah. Jenengan merasa selalu digerakkan Allah, tapi jenengan tasik merasa diri sampean tasik wonten sebagai yang digerakkan, sementara hidup yang menggerakkan. Ini masih ada 2. Padahal ayatnya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan seperti itu. Dirimu hilangkan.
Ya, janganlah dalam hatimu ada selain daripada aku. Berarti harus la ilaha illa ana. Ana berarti ingsun. Allah. Berarti sudah tidak ada Allah. Lah, ini kan segi teori ya ta, ilmu. Jenengan dituntut untuk masuk dalam wahyu niku. Sebab sakbadane setelah ayat itu ada kalimah fa'budun. Laksanakan. Berarti laksanakan itu jenengan wis ngerti ilmune, terus kudu ngelaksanakno mbuktekno supaya ruh itu bisa makrifat datang Gusti Allah. Jadi tidak makrifat hanya sebatas ilmu, enggak. Makrifat sampai pembuktian. Lah nika wau aqimis shalah, latihan terus. Roh iku bertemu Allah di setiap aktivitas yang terjadi pada diri jasad. Jasad mangan, latihana bertemu Allah. Minum bertemu Allah. Apapun merokok bertemu Allah. Apapun jasad yang dihadapkan kondisi apapun, ruh selalu aqimis shalah. Belajar terus, latihan terus bertemu Allah. Yang maksud dan tujuannya lidzikri, supaya estu betul-betul kesempurnaan zikirmu. Kesempurnaan zikir di mana? La ilaha illa ana. Makrifat wis teng mriku. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kulo sadari Pak, kalau kita setiap saat dan waktu itu menghadapi beberapa ujian dari Allah. Saiki terlepas ujian dari istri, suami, kadang anak. Suami, istri, anak nggak ada, kadang dari teman. Teman nggak ada, dari kepentingan, kebutuhan dalam keluarga. Kadang kita diuji perkara makanan yang dibutuhkan keluarga, rok-rok asem. Ngerti rok-rok asem ya? Kadang ada, kadang boten. Tapi Allah peringatkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Janganlah persoalan seperti itu kau jadikan sebagai alasan hatimu, alasan ruhmu untuk tidak bertemu aku. Jangan. Justru manfaatkanlah apa yang kuhadapkan, walaupun itu agak kurang cocok, kok terima mungguh menungso, tetap jadikanlah itu sebagai lintasan bertemu aku. Karena apa? Karena yang mendatangkan perkara itu yo aku, kata Allah. Dalam pasal 15 sampai 24 dalam kitab Hikam itu mengatakan gini Pak. Setiap apapun yang dihadapkan Allah terhadap kita berupa kondisi apapun, liku sing tandang gawe Gusti Allah. Kok umpama kita itu melihat Allah, gak mungkin bisa melihat takdire, kondisine, akwal sing sampean kali kula trimo. Padha mek ngene Pak, nyun sewu. Iki ayang-ayange serban Pak. Oke. Kalau kita melihat bayang-bayangnya, nggak mungkin kita akan bisa melihat wujudnya serban, nggak mungkin. Lah, tapi kalau kita mau melihat serbannya atau melihat tangan kula, mesti sampai niki tidak akan pernah melihat bayang-bayang. Bayang-bayang ini laksana makhluk nurullah. Masyaallah atau mafis samawati wa mafil ardi niki. Nah terus tangan kula niki itu Allah laksana seperti itu. Memang kalau kita lihat bayang-bayangnya seakan bayang-bayang itu punya gerak. Tapi kalau kita lihat siapa yang punya gerak sebetulnya adalah tangan ini.
Bukan tangan iki menggerakkan bayang-bayang, enggak, bukan. Sebab bayang-bayang iki sesungguhnya enggak punya gerak. Memang Pak, dengan bahasa sederhana, kalau kan sering mancing ini ning orang syariat, kalau pancing supaya supaya gelem nrimo, sampean kudu merasa sing gerakno sampean iku Allah. Padahal iku sik salah. Karena ini proses bagaimana cara kita berdakwah supaya itu bisa diterima, nggak apa-apa. Jadi keakuan kita sebagai hamba muncul rapopo. Kita bisa nih bergerak, kita bisa nih kumpul ning kene, Allah ta sing gerakno, Allah ta sing nglakokno. Lah ngoten niku sedaya umat Islam yang syariat percaya, Pak. Karena Qur'ane walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya. Oke, Allah sing menggerakkan. Lah nek langsung kula omong itu iku gerakmu, bukan gerakmu, gerai Allah, ya melayu, Pak. Harus ada proses, Pak, harus ada proses. Makanya kalimat tauhid puncak la ilaha illa ana itu gak boleh disampaikan dulu sebelum ada proses Allah huwa anta baru ana. Di situ, Pak. Latihan terus, latihan terus. Makanya kita melatih ruh ini selalu bertemu Allah di segala hal, bentuk aktivitas yang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti, faham, ilmu bagaimana cara kita bertemu Allah? Dijawab Allah di dalam surat Al-Kahfi tadi. Pertama adalah falya'mal amalan soleh. Dijawab lagi di dalam surat Toha, aqimis sholah. Apa? Lationo terus awakmu untuk bertemu Allah di dalam segala aktivitas apapun, karena di situ yang wujud, yang obah, yang segala-galanya itu hanya Allah belaka. Nah, terus menerus memang kita mengalami pasang surut, Pak. Kadang kita masih ngaku diri kita, kadang kita masih melihat makhluknya, kadang juga enggak. Gak apa-apa, itu sebagai proses panjenengan. Tapi kalau ini akim terus, latihan terus, as-sholata bertemu Allah, yoli dzikri, pasti kesempurnaan dalam dzikir panjenengan, fana'u dzikri akan tercapai di situ. Nek wis kaya ngene, yang kedua, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wa qala aidan wala yusyrik bi ibad wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Anda jangan pernah memasukkan perkara selain Allah itu di dalam jagati roh, yaitu hati. Apa itu perkara selain Allah? Yang kami sebut di dalam Al-Quran adalah hubbus syahwah. Walaupun jasad iki mau isi gembul ambek hubbus syahwah. Anu Gus, wangel nih. Wis gak apa-apa, angel-angel lo, ya apa tetep harus panjenengan laksanakan. Harus itu. Karena tugasnya ruh itu cuma satu, bertemu Allah. Menyembah Allah. Dalam Al-Quran Karim dikatakan hanya atau kecuali menyembah Allah. Dalam hakikat bertemu Allah harus. Nek jasad si akeh tugase yo ngombe yo mangan yo macam-macam wis, tapi roh itu hanya illa liya'budullaha, hanya di situ. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin jamaah, dua hal yang harus kita perhatikan, yang harus terlaksana dalam diri panjenengan setelah jenengan iki pun ngertos babakan ilmu bagaimana cara untuk bertemu Allah.